kajian materi tentang hikmah puasa Ramadan. Jadi apa sih hikmahnya kita itu berpuasa di bulan Ramadan? Sebenarnya hikmah puasa Ramadan itu sudah banyak sekali dibahas oleh para ulama. Dan kalau kalian cari di buku ataupun di internet itu sangat banyak sekali hikmah-hikmah puasa Ramadan yang sudah disampaikan oleh para ulama dari sejak puluhan tahun yang lalu. Tetapi pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan hikmah puasa Ramadan itu antara lain adalah bahwa puasa Ramadan itu melatih kita untuk menjadi pribadi yang tenang. Menjadi pribadi yang tenang. Bukti paling nyata bahwa puasa Ramadan itu melatih kita menjadi pribadi yang tenang itu adalah terutama di pagi hari. Di luar bulan Ramadan ketika pagi hari, pikiran orang itu biasanya akan selalu disibukkan, diriuhkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Pagi ini kita sarapan di mana, menunya apa, tempatnya di mana. Siang juga begitu. Jadi semua orang, mungkin hampir semua orang kalau pagi hari di luar bulan Ramadan itu berpikirnya seperti itu. Atau mungkin pagi ini mau masak apa, yang enak itu masak apa, bahannya apa. Itu sibuk dengan pikiran-pikiran semacam itu. Tetapi ketika bulan Ramadan kita sudah tidak berpikir tentang makan di mana, sarapan apa, tempatnya di mana. Relatif lebih tenang ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Nabi juga dalam salah satu riwayat tuh menyebutkan, ketika kamu sudah berpuasa Ramadan maka hindari berkata-kata keras, berkata-kata kotor termasuk berkata-kata keras, ini keras. Jadi perkataan yang kata-kata atau pembicaraan yang menyebabkan kegaduhan, kebisingan lah kira-kira begitu. Sebab apa? Sebab ketika orang berpuasa itu ya memang yang paling enak itu adalah situasi tenang. Situasi di mana tidak ada kebisingan, tidak ada hal-hal yang membuat kita terganggu puasa kita dan seterusnya. Jadi itu adalah contoh kedua bahwa puasa Ramadan itu melatih kita untuk menjadi pribadi yang tenang. Nah, pertanyaannya kemudian, apa sih pentingnya orang itu menjadi pribadi yang tenang? Nah, ini perlu ilustrasi. Saya pikir kalian perlu ilustrasi. Ilustrasi yang paling gampang tuh misalnya begini. Kalau kalian itu datang ke tepi danau yang tenang, tidak berombak, tidak beriak airnya, maka ketika kita melempar kerikil yang kecil, maka ketika kerikil itu mengenai air yang tenang itu, maka riaknya itu akan kelihatan, gelombangnya akan kelihatan. Nah, tetapi kita tidak mungkin akan melihat efek dari kerikil kecil yang dilempar ke dalam danau kalau danau itu tidak dalam keadaan tenang. Itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, kalau kita misalnya diam di tengah malam yang hening, kemudian menikmati kesunyian, menikmati ketenangan, maka suara sekecil apapun itu akan sangat kedengaran sekali. Jadi malam hari yang sunyi, yang tenang, tidak ada kebisingan suara-suara apapun, itu suara sekecil apapun itu akan sangat terdengar sekali. Maka situasi ini kemudian yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang meditasi. Ya, untuk orang-orang yang meditasi. Jadi dengan ketenangan kita akan mendapatkan banyak hal yang berharga. Karena itu puasa ini melatih kita untuk menjadi pribadi yang tenang. Nah, ketika tenang, pribadi yang tenang, pribadi yang tumaknina ini, orang-orang yang sudah menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang tumaknina, maka dialah orang yang mendapatkan panggilan begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang mutmainnah. Nah, nafsu menjadi tenang, menjadi mutmainnah itu ditempa, dilatih
terutama di bulan puasa, bulan Ramadan seperti yang kita laksanakan hari ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pentingnya ketenangan itu antara lain karena dengan ketenangan kita itu dapat mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rasa semangat dan seterusnya. Dan di dalam kita berpuasa, hal yang hikmah selanjutnya adalah puasa itu dapat mendekatkan kita, menjernihkan kita ketika berhadapan atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu bait puisinya Jalaluddin Rumi. Rumi itu pernah menulis begini: kosongkan perutmu, katanya, merataplah seperti sebuah kecapi dan sampaikanlah keinginan-keinginanmu kepada Tuhan. Kosongkan perutmu, merataplah seperti sebuah kecapi dan sampaikanlah keinginan-keinginanmu kepada Tuhan. Nah, Rumi mengilustrasikan puasa itu seperti sebuah kecapi, seperti sebuah gitar. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Gitar itu dapat melahirkan irama, dapat melahirkan suara. Karena apa? Karena perutnya kosong, kan? Tapi kalau gitar perutnya diisi, maka jangan harap gitar akan melahirkan nada yang indah, akan melahirkan suara yang indah, akan melahirkan musik yang indah. Karena itu ketika kita berpuasa, itu sebenarnya adalah latihan. Kita sedang menyiapkan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang menakjubkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sampaikanlah keinginan-keinginanmu kepada Tuhan, kata Rumi. Maka dalam keadaan berpuasa baik sekali kalau kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah hikmah puasa yang pertama menurut saya adalah melatih ketenangan. Yang kedua, hikmah puasa yang kedua adalah membuat kita sebagai pribadi-pribadi yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari ibadah puasa yang kita lakukan sebulan ini. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.